Pernah kepikiran nggak sih, ada satu paradoks yang besar banget di jantung negara kita, Indonesia? Orang-orang yang menanam makanan untuk kita semua, para petani, justru mereka yang seringkali paling kesulitan buat sejahtera. Nah, ayo kita coba kupas tuntas paradoks yang satu ini. Pemandangan kayak gini pasti akrab banget buat kita kan? Pertanian tuh bukan cuma soal perut atau ekonomi, tapi udah jadi bagian dari identitas kita sebagai bangsa. Hamparan hijau ini seolah jadi janji kemakmuran. Tapi pertanyaannya, janji itu beneran sampai nggak ke mereka yang punya lahan? Dan kita ini nggak lagi ngomongin sekelompok kecil orang loh, hampir sepertiga, bayangin. Sepertiga dari seluruh tenaga kerja di Indonesia itu adalah petani. Mereka lah fondasi ketahanan pangan dan ekonomi kita. Angka yang luar biasa besar. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kalau peran mereka sebegitu pentingnya, sebegitu vitalnya, kok ya justru hidup mereka seringkali pas-pasan? Sebenarnya ada apa sih di antara ladang hijau yang mereka garap sama piring makan kita di rumah? Oke, masalah pertama yang paling sering jadi kambing hitam adalah rantai pasok. Coba bayangin deh, ini tuh kayak labirin yang panjang dan rumit. Dan di dalamnya ada pemain-pemain kuat yang sayangnya seringkali nggak berpihak sama petani. Dan salah satu pemain utamanya biasa kita sebut tengkulak. Mereka inilah jembatan antara petani di desa terpencil sama pasar di kota besar. Masalahnya karena posisi mereka yang sangat dominan, mereka jadi punya kuasa buat menekan harga beli dari petani serendah-rendahnya. Dan coba lihat, perjalanannya itu panjang banget. Menurut data, beras yang kita makan itu bisa pindah tangan 7-9 kali sebelum akhirnya sampai di rumah kita. Setiap tangan ini pastinya ngambil untung dong. Bisa kebayang nggak sisa keuntungan yang nyampe ke petani di titik paling awal itu seberapa? Terus kenapa sih posisi tawar petani jadi selemah itu? Biasanya karena 3 hal ini. Pertama, mereka tuh nggak punya akses informasi harga pasar yang sebenarnya. Kedua, mereka nggak punya mobil atau akses logistik buat jual langsung ke pasar. Dan yang ketiga, ini yang paling berat. Banyak dari mereka yang terjerat utang modal sama tengkulak. Jadilah lingkaran setan yang susah banget buat diputus. Di tengah semua masalah tadi, ada satu lagi bom waktu yang diam-diam terus berdetak, usia. Rata-rata umur petani kita adalah 55 tahun. Ini alarm kenceng banget soal krisis regenerasi. Anak-anak muda ngelihat betapa susahnya hidup jadi petani, ya jelas banyak yang nggak mau nurusin. Pertanyaannya, siapa yang bakal nanam makanan kita 20 tahun dari sekarang? Tentu, pemerintah sadar betul soal masalah ini dan nggak tinggal diam. Macam-macam kebijakan besar pun digelontorkan. Dirancang dari pusat dengan satu tujuan, mencoba mengangkat kesejahteraan para petani kita. Strateginya datang dari berbagai penjuru nih. Ada yang namanya harga pembelian pemerintah atau HPP buat jaga harga biar nggak jatuh. Ada koor biar petani gampang dapat modal. Ada Gratiex buat buka pasar ekspor. Sampai ada Kostra Tani buat memperkuat pendampingan di lapangan. Usaha yang cukup komprehensif. Biar lebih kebayang, kita ambil satu contoh konkret. Pemerintah itu menetapkan harga dasar untuk gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilonya. Tujuannya simpel, yaitu ngasih jaring pengaman biar harga di tingkat petani gak anjlok-anjlokan, terutama pas lagi panen raya. Dan ini janji langsung dari pemerintah. Kata mereka, hitung-hitungan ini udah pas dan seharusnya bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para sedulur petani di seluruh Indonesia. Tapi, solusi itu nggak cuma datang dari atas loh. Ada gelombang perubahan lain yang nggak kalah penting, yaitu revolusi yang justru dimulai dari bawah, dari para petani itu sendiri, yang didorong oleh teknologi dan cara pikir yang baru. Perbedaannya kelihatan jelas banget di sini. Di satu sisi, ada pertanian cara lama dengan segala keterbatasannya. Tapi di sisi lain, ada visi pertanian 4.0 yang menawarkan skala lebih besar, efisiensi, dan yang paling penting, akses langsung ke pasar. Ini yang bikin posisi tawar mereka jadi jauh lebih kuat. Nah, kira-kira beginilah wujudnya saat tradisi bertemu dengan inovasi. Sawah-sawah indah itu tetap jadi jantung pertanian kita. Tapi di sampingnya mulai muncul teknologi kayak greenhouse modern ini yang membuka pintu ke produktivitas yang jauh lebih tinggi. Salah satu ide yang paling bisa mengubah keadaan adalah ini, korporasi petani. Gampangnya gini deh, para petani nggak lagi kerja sendiri-sendiri di lahan kecil mereka. Mereka bersatu, membentuk sebuah badan usaha. Layaknya sebuah perusahaan, jadi mereka bukan lagi sekedar buruh di lahannya sendiri, tapi jadi pemilik dan pemegang saham. Mereka yang ngontrol semuanya dari hulu sampai hilir.
Dan ini bukan cuma teori atau wacana ya. Di Kalimantan Timur, petani sawit yang gabung di KIPJB sudah membuktikannya. Mereka patungan, bikin pabrik pengolahan mini sendiri. Hasilnya, pendapatan mereka naik drastis karena mereka nggak lagi cuma jual buah sawit mentah, tapi produk olahan yang harganya jauh lebih tinggi dan stabil. Contoh keren lainnya datang dari petani kopi Java Preanger di Jawa Barat. Lewat korporasi PT JPLM, kopi mereka yang kualitasnya udah kelas dunia itu bisa langsung diekspor, memotong semua jalur tengkulak. Ini bukti kalau model korporasi ini bisa jalan di berbagai komoditas. Oke, jadi kita punya solusi dari pemerintah di satu sisi dan inovasi dari petani di sisi lain. Harusnya jalan menuju kesejahteraan udah mulus dong ya? Tunggu dulu. Disinilah kita perlu melakukan reality check, melihat apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Karena disinilah tantangan terbesarnya. Bikin rencana hebat di atas kertas itu satu hal, tapi memastikan rencana itu benar-benar jalan dan dirasakan manfaatnya di ribuan desa di seluruh pelosok Indonesia, wah, itu cerita yang sama sekali berbeda. Data dari sebuah studi kasus di Gorontalo ini nunjukin gambarannya dengan sangat jelas. Coba lihat tabel ini. Dari 7 jenis insentif yang dijanjikan di peraturan daerah, cuma 1 yang benar-benar sampai ke tangan petani, bantuan benih sama pupuk. 6 janji lainnya, entah kemana. Dan masalahnya ternyata lebih dalam dari itu. Bahkan bantuan yang datang pun, walau disyukuri, belum tentu menjawab masalah terbesar mereka. Para petani di sana bilang, makasih buat benihnya, tapi sebetulnya yang paling kami butuhkan itu irigasi yang lebih baik, biar kami nggak selalu cemas nungguin hujan turun. Ini semua membawa kita ke pertanyaan terakhir. Kita punya semua resepnya. Ada kebijakan dari pemerintah, ada teknologi baru, ada model bisnis keren dari petani. Jadi tantangan terbesarnya sekarang bukan lagi soal apa yang harus dilakukan, tapi lebih ke bagaimana caranya kita menyatukan semua ini biar benar-benar nyambung dan efektif untuk akhirnya menutup jurang yang menganga antara rencana di atas kertas dan realita di setiap petak sawah Indonesia.